Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Zanuar Hanafi. NIM saya 20087141. Di sini saya akan menjelaskan mata kuliah anatomi fisiologi. Dosen pembimbing Bapak Irfan Arifianto SPD MPD dan Bapak Fadli SSI MPD. Baik, di sini saya akan menjelaskan 3 materi. Yang pertama yaitu struktur tubuh manusia berdasarkan pendekatan sistem. Dan yang kedua, fungsi organ dan sistem organ. Yang ketiga, mekanisme transport aktif dan pasif. Baik, kita mulai. Materi pertama yaitu struktur tubuh manusia berdasarkan pendekatan sistem. Anatomi organ tubuh manusia adalah ilmu yang mempelajari tentang struktur tubuh manusia. Anatomi ini terdiri atas jaringan sel, organ, dan juga sistem organ. Sementara itu, sistem organ adalah bagian-bagian yang menyusun tubuh tersebut. Sistem dari organ tubuh itu mempunyai fungsi dan juga struktur yang khas. Masing-masing dari bagian sistem saling tergantung dari organ satu kepada organ yang lain. Hal tersebut berlaku baik secara langsung ataupun tidak langsung. Anatomi organ tubuh manusia, seperti yang telah diketahui dari penjelasan tentang apa itu anatomi tubuh manusia, maka dapat kita pahami jika terdapat beberapa bagian tubuh yang mempunyai struktur dan juga fungsi yang berbeda. Baik, di sini saya akan menjelaskan perbedaannya. Sistem rangka manusia dilengkapi dengan tubuh yang juga didukung sistem rangka. Sistem ini dihubungkan oleh ligamen, tendon, serta tulang rawan. Tulang disusun oleh kerangka aksial serta kerangka apendikular. Fungsi dari sistem rangka adalah sebagai penggerak, penopang, dan juga memberikan bentuk bagi tubuh, kemudian juga melindungi organ dalam dan tempat melekatkan otot. Sistem otot terdiri dari 650 otot yang berfungsi sebagai pembantu pergerakan aliran darah dan juga fungsi tubuh yang lain. Sistem anatomi organ tubuh manusia itu terbagi dalam 3 jenis. Yang kedua, fungsi organ dan sistem organ. Sistem pencernaan adalah serangkaian jaringan organ yang bekerja untuk mencerna makanan. Selama dalam saluran pencernaan, makanan akan mengalami proses pencernaan, baik secara mekanik maupun secara kimia. Pencernaan secara mekanik adalah proses pengubahan makanan dari bentuk besar atau kasar menjadi bentuk yang lebih kecil atau halus. Makanan penyebab diare saat puasa, proses itu terjadi di dalam mulut dengan bantuan gigi dan lidah. Pencernaan secara mekanik juga terjadi di dalam lambung dengan bantuan gerak peristalis di dinding lambung, sehingga mekanisme seperti diaduk. Sedangkan pencernaan secara kimia adalah proses pengubahan zat makanan dari bentuk yang kompleks menjadi bentuk yang lebih sederhana dengan bantuan enzim pencernaan. Dan di sini cara menjaga sistem pencernaan agar tetap sehat adalah sistem pencernaan harus tetap sehat agar berfungsi dengan baik untuk mengolah makanan. Jika terjadi gangguan pada sistem pencernaan, sebaiknya ditanggulangi segera karena dalam jangka panjang kondisi tersebut dapat mengaruhi status gizi seorang. Beberapa penyakit yang sering terjadi pada sistem pencernaan antara lain sakit MAH, penyakit asam lambung, diare, sembelit, ambien, melansir, healthline. Untuk menjaga kesehatan sistem pencernaan, siapa saja disarankan untuk melakukan beberapa kebiasaan berikut. Banyak minum air putih, memperbanyak konsumsi makanan tinggi serat seperti buah, sayuran, dan biji-bijian, hindari stres, rajin olahraga,
makan dengan cara yang baik, seperti tidak berlebih dan tidak berburu-buru. Apabila mengalami masalah atau gangguan pada sistem pencernaan, sebaiknya segera konsultasi kepada dokter untuk mendapat penanganan yang tepat. Yang ketiga, mekanisme transport aktif dan pasif. Proses transport aktif dan pasif. Transport aktif adalah gerakan molekul melintasi membran sel ke arah melawan gradien konsentrasi mereka, yaitu bergerak dari konsentrasi rendah ke konsentrasi tinggi. Transport aktif biasanya berhubungan dengan akumulasi konsentrasi tinggi molekul yang dibutuhkan sel, seperti ion, glukosa, dan asam amino. Jika proses menggunakan energi kimia, seperti dari adensyl trifosfat, ATP, itu disebut transport aktif primer. Transport aktif sekunder melibatkan penggunaan gradien elektrokimia. Transport aktif menggunakan energi sel, seperti transport pasif yang tidak menggunakan energi sel. Transport aktif adalah contoh yang baik dari proses dari sel yang membutuhkan energi. Contoh transport aktif termasuk penyerapan glukosa di usus pada manusia dan penyerapan ion mineral ke dalam sel-sel rambut akar tanaman. Transport pasif adalah gerakan biokimia dan zat atom atau molekul lain pada membran sel. Tidak seperti transport aktif, tidak memerlukan masukan energi kimia yang didorong oleh pertumbuhan energi sistem. Tingkat transport pasif tergantung pada permeabilitas membran sel, yang pada gilirannya tergantung pada organisasi dan karakteristik membran, lipid, dan protein. 4 jenis utama transport pasif adalah difusi, difasilitasi, filtrasi, dan osmosis. Sekian penjelasan dari saya. Apabila terdapat kekurangan, saya mohon maaf, dan kepada Allah mari kita sama-sama mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.